Tidur adalah salah satu faktor penting dalam menentukan kesehatan tubuh manusia. Kamu mungkin berpikir kalau itu adalah hal yang umum yang banyak orang tahu. Lalu, apakah kamu tahu kapan terakhir kamu tidur dalam waktu 8 jam? Jika pertanyaan ini membuat kamu bingung, jangan merasa buruk. Banyak orang dewasa waktu tidurnya berkurang, yang mana membuat banyak orang cepat lelah dan sakit. Waktu berjalan 24 jam dan otak kita membutuhkan istirahat. Dalam otak ada sebuah neurons yang bernama suprachiasmatic nucleus, yang mana berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke otak untuk membentuk hormon melatonin, yang mana memberitahu otak dan badan bahwa kita membutuhkan tidur. Ada dua tipe dalam tidur. Yang pertama adalah non-rapid eye movement. Ini berfungsi untuk menguraikan dan merapikan hal yang tidak perlu pada jalur saraf yang diciptakan pada saat tidur. Dan yang kedua adalah rapid eye movement, bertujuan untuk memperkuat hal yang penting dan terkoneksi untuk menyimpan memori dan kemampuan belajar. Dan ini terjadi 90 menit ketika kita tidur. Jika kualitas tidur kita tidak baik, maka akan mengganggu pikiran dan emosi pada saat kegiatan sehari-hari. Semakin bertumbuh, pola tidur kita berubah. Ketika seorang ada di dalam janin, mereka tidur 24 jam dan masuk dalam rapid eye movement untuk memperkuat otak dan disebut synaptogenesis, yang merujuk atau disebut sebagai melakukan penciptaan dan pengembangan jaringan saraf yang diperlukan pada saat bayi lahir. Pada masa remaja sampai dewasa, rapid eye movement menurun dan tingkat non-rapid eye movement meningkat karena waktu tidur kita berkurang. Ketika kita tidur, kita memberikan waktu untuk otak kita untuk beristirahat dan healing, melakukan penyembuhan. Pada faktanya, tidur membantu kita melepaskan dan menyingkirkan kelebihan informasi yang kita dapat yang terjadi secara sadar ataupun tidak sadar sepanjang hari. Dan yang kedua, tidur sangat penting untuk menyimpulkan kejadian sepanjang hari dan membantu memperkuat dan membangun jaringan saraf yang diasosiasikan dengan learn data atau data untuk pembelajaran pada rapid eye movement. Tidur juga dapat meningkatkan kreativitas. Apa yang terjadi ketika kita memilih untuk tidak tidur? Ada banyak masalah jika kita kurang tidur. Terjadinya kecelakaan pada saat berkendara karena sakit kepala atau yang disebabkan oleh kurang tidur, emosi yang tidak terkontrol, mudah lelah, pelupa, dan gejala kurang tidur yang lain. Serta resiko tinggi terkena Alzheimer, melemahnya sistem imun dan rentan terhadap ancaman penyakit. Salah satu contohnya adalah kanker. Apa yang terjadi ketika kita bermimpi? Mimpi adalah hasil dari permainan otak dengan pikiran, imajinasi, dan memori. Mimpi menciptakan cerita baru yang menakjubkan. Ketika kita masuk lebih dalam rapid eye movement pada saat tidur, ada 4 area atau bagian otak yang aktif. Yang satu pertama adalah area pengontrolan persepsi visual. Yang kedua adalah bagian yang bertanggung jawab pada gerak. Yang ketiga adalah bagian yang bertanggung jawab pada autobiographical memory. Yang keempat adalah bagian yang mengontrol emosi. Pada keempat bagian ini akan menipu pikiran kita untuk mempercayai apa yang kita lihat, kita dengar, dan rasakan, seolah-olah nyata.
Ini juga karena bagian otak yang bertanggung jawab dengan logical reasoning dinonaktifkan selama mimpi. Pada 4 zona ini sebenarnya 30% lebih aktif ketika kita bermimpi, hingga mimpi kita terasa nyata. Kesimpulannya, tidur itu penting untuk makhluk hidup sebagai oksigen. Banyak manfaat yang terlalu luas dan menonjol untuk kita tetap menipu diri kita sendiri dari kesempatan untuk itu. Kita membutuhkan itu untuk mengolah kebiasaan tidur yang sehat secara harfiah dan menyelamatkan hidup kita. Secara research, jumlah jam tidur yang sehat adalah antara 7-8 jam atau 6-8 jam atau lebih